Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Muhammad Fajar Siddiq Widodo. Yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan materi hukum tata negara pada pertemuan pertama. Yang sebenarnya sebelum materi hukum tata negara ini, teman-teman harusnya ada mata kuliah ilmu negara. Karena ketika kita mempelajari tentang hukum tata negara, yang harus kita pelajari terlebih dahulu adalah negaranya dulu. Sehingga ketika belajar hukum tata negara, teman-teman sudah memahami apa itu negara, apa saja bentuknya, kemudian proses pembentukan sebuah negara itu seperti apa. Nah, itu sudah dibahas di dalam ilmu negara. Nah, namun ketika teman-teman semuanya belajar hukum tata negara, yang dipelajari adalah tatanan negaranya. Oke, mulai dari alat kelengkapannya, kemudian konstitusi, kemudian suksesi pemimpinnya atau proses pergantian kepemimpinan itu seperti apa, apakah negara tersebut demokratis ataukah otoriter atau seperti apa. Nah, itu yang akan kita pelajari di hukum tata negara ini. Oke kawan-kawan, sebelum mulai lebih lanjut lagi, seperti biasa saya kepingin kita berdoa bersama-sama. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya di dalam pandemi ini kita selalu diberikan sehat, diberikan selamat, dan selalu dalam keadaan berbahagia. Nah, itu dia. Langsung saja saya mulai. Kawan-kawan mahasiswa semuanya, hari ini nanti kita akan membahas secara sekilas apa itu negara. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ini adalah materi untuk mengawali kita belajar hukum tata negara. Di dalam video ini nanti teman-teman akan belajar mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian asal-usul negara, proses terbentuknya negara, dan kemudian yang bagian terakhir adalah bentuk negara, sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, corak pemerintahan. Kemudian juga ada kekuasaan, unsur, sifat, tujuan, dan fungsi negara. Nah, mari kita mulai. Saya mulai dengan pertanyaan mendasar terlebih dahulu. Nanti silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Apa itu negara? Apakah sebuah kerajaan itu juga merupakan sebuah negara? Silahkan dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa kasih kelas dan nomor absennya. Kalau tadi pengertian apa itu negara akan saya bahas di sini. Pertama, negara. Pengertian secara umum. Negara adalah organisasi tertinggi dalam suatu wilayah tertentu yang memiliki teritorial dan kekuasaan untuk mengatur dan memelihara rakyatnya di bawah perlindungan konstitusi. Nah, di situ ada beberapa kata atau frase yang kemudian saya blok warna kuning dan warna merah. Di situ merupakan keyword dari sebuah negara. Yang pertama, tentunya negara itu adalah sebuah bentuk organisasi. Yang selanjutnya adalah negara itu pasti memiliki wilayah. Nggak mungkin negara itu nggak memiliki wilayah atau teritorial. Kemudian kekuasaan untuk mengatur dan memelihara rakyatnya. Nanti yang berperan untuk mengatur dan memelihara rakyatnya itu adalah pemerintahnya sebagai salah satu representasi dari negara. Kenapa saya katakan demikian? Karena representasi negara itu tidak hanya pemerintah saja, tapi juga ada unsur rakyat yang dipimpinnya. Kemudian yang saya blok warna merah di bawah perlindungan konstitusi. Di konstitusi itu tidak serta-merta itu ada di setiap negara. Adapun negara-negara yang tidak memiliki konstitusi, ada pula negara-negara yang memiliki konstitusi. Nah, memiliki konstitusi di sini artinya adalah konstitusi ini diwujudkan secara tertulis dan terstruktur. Seperti halnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu adalah salah satu bentuk konstitusi yang tertulis. Kemudian Inggris.
Inggris itu dia tidak memiliki konstitusi secara tertulis. Maksudnya di sini adalah tertulis itu Inggris itu memiliki konvensi-konvensi atau kebiasaan-kebiasaan tersendiri karena negaranya sampai sekarang bentuk kerajaan. Sehingga konstitusinya itu berupa kebiasaan-kebiasaan yang tidak jarang ditemukan pada dokumen-dokumen konvensi yang ada di sana. Loh Pak, dokumen itu kan tertulis, iya. Tapi dokumen tersebut itu tidak tersusun secara terstruktur. Contoh paling gampang seperti ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Perdata. Di dalamnya mengatur sekali banyak hal yang bisa dikatakan pengaturannya itu adalah mengenai hal-hal yang sejenis dan disahkan dalam satu waktu yang sama. Kalau misalkan itu adalah konstitusi yang tertulis. Oke, saya lanjutkan dulu. Negara dalam artian kekuasaan. Orang-orang yang memegang kekuasaan dalam persekutuan rakyat yang mendiami suatu daerah. Yang nomor 2, negara dalam artian persekutuan rakyat. Suatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah di bawah kekuasaan menurut kaidah hukumnya masing-masing. Nah, bedanya negara dalam artian kekuasaan dan negara dalam artian persekutuan rakyat itu terletak pada kekuatan penguasanya. Jadi kalau yang nomor 1 ini lebih kepada penundukan sebuah wilayah, sehingga yang lemah ini harus tunduk pada yang kuat. Tetapi kalau negara dalam artian persekutuan rakyat, rakyat dalam hal ini memposisikan sama, yang kemudian membentuk sebuah persekutuan atau komunitas yang kemudian disebut sebuah negara. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa perbedaan antara bangsa dan negara? Nah, ini adalah pertanyaan yang setiap tahun pasti saya tanyakan kepada setiap kelas. Apa bedanya bangsa dan negara? Mestinya teman-teman sudah dapat ini di hukum agraria. Oke, saya lanjutkan. Kemudian negara. Negara itu sifatnya memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Nah, sifat negara di sini digambarkan sebagai sebuah artian yang positif. Jadi pengertiannya positif. Memaksa maksudnya di sini adalah negara itu mempunyai kekuatan yang kemudian kekuatan tersebut digunakan untuk melindungi warga negaranya. Contoh misalkan ketika ada sengketa tanah yang kemudian dimenangkan oleh salah satu pihak, dan pihak yang kalah ternyata tidak mau pindah dari tanah yang disengketakan itu tadi, padahal kalah, tapi ternyata kan tidak. Negara melalui alat-alatnya bisa memaksa orang yang kalah ini untuk pindah dari rumahnya dan menyerahkannya kepada yang berhak, yang berwenang. Nah, kemudian memonopoli. Ya, monopoli ini bukan artian yang negatif tentunya. Juga monopoli ini, negara ini bisa menguasai segala hal yang ada di dalam wilayahnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mencakup semuanya. Nah, kalau semuanya ya memang semuanya diatur oleh pemerintah, kan, mulai dari aspek perdata sampai pidana, militer, bahkan semuanya diatur oleh negara. Tujuan negara. Nah, tujuan dari negara tentunya itu ditentukan oleh masing-masing negara tersebut. Tetapi secara umum, tujuan negara itu ada banyak hal. Yang pertama adalah kebebasan dan kehormatan oleh Niccolo Machiavelli. Tujuannya adalah kekuasaan, Lord Seng. Perdamaian dunia, Dante Alighieri. Yang keempat, penjaminan hak dan kebebasan, Immanuel Kant. Yang nomor 5, pemeliharaan negara dan kesejahteraan masyarakat, Juris Suni. Yang keenam, keterlibatan hukum mencapai kesejahteraan umum memperkuat kekuasaan. Ketujuh, fasisme, individualisme, sosialisme, dan integralisme, dan lain-lain. Jadi ini adalah campuran daripada apa yang menjadi tujuan dari negara. Jadi ini saya ngambil dari berbagai sumber ya. Berbagai sumber apa itu tujuan negara. Nah, pertanyaan berikutnya adalah di manakah letak
tujuan negara kita. Dan apakah tujuan negara kita? Nah, itu apa? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah unsur negara. Unsur negara seperti yang saya katakan di awal tadi, itu ada rakyat, kemudian wilayah, pemerintah, plus pengakuan dari negara lain. Ini adalah faktor eksternalnya. Jadi yang 3 di atas itu adalah faktor internalnya, dan faktor eksternalnya itu adalah pengakuan dari negara lain. Nah, itu. Kemudian fungsi negara. Tentunya fungsi dari sebuah negara itu adalah bagi kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi elit-elit politik yang ada di pemerintahan. Ya. Pertama adalah melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga adalah pertahanan, dan yang keempat adalah menegakkan keadilan. Lanjut, asal usul negara. Piejal. Gimanakah asal usul negara itu? Asal usul negara itu saya bagi menjadi 2 teori. Ada teori klasik dan ada teori modern. Kita awali dari teori klasik dulu. Teori klasik, teori asal mula negara itu ada beberapa. Yang pertama adalah teori ketuhanan, teori hukum alam, teori organis, teori keturunan, dan teori perjanjian masyarakat. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, teori ketuhanan. Jadi, negara terbentuk atas kehendak Tuhan. Raja adalah wakil Tuhan. Siapa yang menentang akan menerima kutukan. Nah, kalau misal negara kemudian filosofinya terbentuk atas kehendak Tuhan, ya kalau dicocokkan dengan era sekarang ya kurang cocok. Karena bagaimana seorang raja itu bisa mengatakan bahwa terbentuk atas kehendak Tuhan, apakah dia itu merupakan nabi atau rasul? Nah, itu yang harus ditanyakan terlebih dahulu. Kemudian adalah bukti-bukti mukjizatnya. Nah, seperti itu kan patut dipertanyakan kalau ada negara yang mengaku bahwa negaranya terbentuk karena kehendak Tuhan. Yang paling penting adalah bagaimana membedakan antara bahwa kebijakan yang diambilnya itu adalah kebijakan dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Itu adalah kritik saya terhadap teori ketuhanan. Kemudian teori hukum alam. Negara terbentuk secara natural karena kebutuhan manusia untuk bersosial dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke. Jadi di sini negara itu terbentuk karena antar sesama manusia itu juga kepengen mendapatkan sebuah perlindungan, kemudian memenuhi kebutuhan hidupnya, karena kan tidak mungkin manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, ya kecuali jomblo. Nah, lanjut. Manusia ini akan saling berkaitan satu sama lain. Nah, manusia pada dasarnya senang untuk berkumpul. Nah, ketika berkumpul itu pasti terjadi sebuah hubungan komunikasi, kemudian terjadi transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga membentuklah kayak semacam pengurus seperti itu yang bertugas untuk memastikan bahwa perlindungan mereka, kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi dengan adanya proses transaksi tersebut. Yang kemudian adalah teori organis. Teori organis itu adalah teori yang menyebutkan di mana negara dianggap sebagai organ makhluk hidup yang saling berkaitan. Nah, katakanlah negara ini organ-organnya adalah unsur masyarakatnya, unsur wilayahnya, unsur kekayaan alamnya, dan lain sebagainya. Dan tentunya semua itu berbalut atas nama negara. Lalu otaknya siapa? Otaknya tentu adalah pemerintah. Pemerintah itu nanti yang akan menyusun bagaimana
sebuah negara ini akan berjalan, bagaimana tujuannya. Nah, seperti itu. Kemudian teori keturunan. Nah, ini saya yakin teman-teman banyak yang sudah paham bahwa teori keturunan itu karena terbentuk secara turun-temurun. Ya, katakan sebuah kerajaan seperti di Jogja misalkan, dan Hamengkubuwono yang ke-9 kemudian ke-10, bentuknya masih turun-temurun. Kayak misalkan Korea Utara misalkan, itu juga ya, itu juga masih turun-temurun dari ayahnya kemudian turun ke anaknya. Nah, seperti itu. Yang kelima itu ada teori perjanjian masyarakat. Nah, teori perjanjian masyarakat menyatakan bahwa masyarakat mengadakan perjanjian untuk membuat sebuah organisasi. Ya, nanti akan saya jelaskan di akhir. Nah, 4 tahap primer pembentukan negara. Nah, jadi ini adalah gambaran umum. Jadi tidak semua negara itu terbentuknya polanya seperti ini, enggak. Jadi ini saya ambil secara umum aja sebagai sebuah gambaran. Yang pertama adalah masyarakat membentuk sebuah kelompok sosial. Kemudian dari kelompok sosial tersebut mungkin dicari siapa yang paling kuat, siapa yang paling cerdas, siapa yang paling baik lah intinya untuk memimpin. Nah, bisa jadi bisa berbentuk sebuah negara ataupun sebagai sebuah kerajaan. Nah, karena biasanya orang itu kalau sudah percaya kepada seseorang untuk memimpin, biasanya polanya akan terbentuk secara turun-temurun. Polanya adalah oligarkis untuk mempertahankan dinastinya. Karena saking oligarkisnya, kemudian ada tekanan-tekanan untuk berubah menjadi sebuah negara. Nah, negara pun juga demikian, karena ya mungkin negara ini masih bekasnya kerajaan sehingga unsur oligarkisnya itu masih dipertahankan, sehingga ada tuntutan lagi untuk membentuk sebuah negara yang demokrasi. Nah, negara yang berjalan akibat penyerahan kedaulatan dari masyarakat kepada yang dikehendakinya. Nah, adanya unsur demokrasi yang dilakukan secara adil. Jadi ya kalau misalkan pemimpin atau pemimpin negaranya itu ya tidak itu aja, atau tidak dari keluarga itu aja. Jadi semua orang bisa menjadi pemimpin atau penguasa sebuah wilayah. Nah, seperti itu. Nah, lalu lanjutnya seperti apa? Ya, kita lihat saja bagaimana kontestasi politik dan dinamika bernegaranya. Pasti itu akan menjadi sebuah hal yang menarik untuk dikaji. Teori terbentuknya sebuah negara, ini teorinya teori modern. Yang pertama itu adalah penaklukan atau okupasi, peleburan atau fusi, pemecahan, pemisahan diri, perjuangan atau revolusi, penyerahan atau pemberian, dan pendudukan atas wilayah yang belum memiliki pemerintahan, atau eksplorasi tapi memiliki penduduk. Nah, oke. Jadi ini pendudukan atas wilayah yang belum memiliki pemerintahan yang resmi diakui oleh negara-negara lain misalkan. Nah, untuk contohnya dari masing-masing itu ada banyak, silakan teman-teman cari sendiri. Nah, jika berkenan silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya tanggapi gitu ya, atau mungkin muncul video baru untuk menanggapi komentar dari teman-teman tersebut. Jangan lupa tuliskan nomor absen, kelas, dan nama lengkapnya. Nah, ini dia teori perjanjian masyarakat atau teori kontrak sosial. Nah, tokohnya yang terkenal itu ada 3. Yang pertama adalah Thomas Hobbes, kemudian John Locke, yang kemudian adalah John Jack Rousseau. Nah, yang pertama saya bahas dari Thomas Hobbes terlebih dahulu. Teori hukum alam. Manusia memiliki hasrat hawa nafsu, keengganan yang tidak terbatas. Untuk mewujudkannya, manusia berjuang dengan kekuatannya sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri-sendiri itu mereka akan paham resiko ketika berperang, maka manusia membuat kondisi buatan dengan membuat perjanjian sosial. Nah, jadi ini mereka bersepakat untuk hidup bersama-sama demi perlindungan atas pribadi anggota kelompok tersebut. Nah, kemudian teori ini berkembang oleh John Locke.
jika dilihat dari tahunnya, ini adalah teori yang bersambung. Jadi kalau teori itu juga belum tentu benarnya. Kebenaran teori itu juga ya tergantung pada keadaannya, jadi tidak mutlak. Sumber kewenangan dan pemegang kewenangan adalah masyarakat. Yang memegang kewenangan adalah masyarakat. Oke. Kepatuhan politik masyarakat terhadap negara adalah kepercayaan. Basicnya adalah kepercayaan. Sehingga muncul sikap toleransi untuk memenuhi kebutuhan. Threat atau ancamannya adalah ada kalanya yang kuat itu memperdaya yang lemah, sehingga membuat kondisi buatan dengan perjanjian sosial. Nah, jadi sini perjanjian sosial pun juga mengalami perkembangan. Yang awalnya itu mereka takut untuk berjuang sendiri-sendiri, kemudian di dalam internalnya takut diperdaya oleh yang kuat atau yang memiliki kekuasaan yang besar. Kemudian fase terakhirnya itu adalah teorinya John Jack Rousseau, bahwa memahami bahwa manusia diciptakan sama, namun keadaanlah yang membedakan. Muncul keadaan yang diistimewakan, ya karena mungkin lebih kaya, lebih terhormat, dan lain-lain. Nah, untuk mencegah diskriminasi dibuatlah perjanjian. Muncul lembaga legislatif yang langsung tanpa perwakilan. Jadi semuanya itu bisa untuk melakukan fungsi legislatif, fungsi pembentukan peraturan, dan fungsi perundang-undangan. Ya, coba bayangkan aja gimana dulu itu semua anggota masyarakat itu memiliki kewenangan untuk berbuat layaknya legislatif. Ya, sebenarnya teori ini tidak berhenti sampai di John Jack Rousseau saja, dan teori ini terus berkembang yang kemudian kita kenal sebagai teori perwakilan dalam lembaga legislatif yang kita kenal sampai dengan sekarang. Itu ada DPR, ada juga DPD, DPRD, nah seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk negara, sistem pemerintahan. Nah, contohnya di situ bentuk negara itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah negara kesatuan, negara serikat atau federal, konfederasi, dan uni. Nah, Indonesia sendiri pun sudah mengalami 2 hal yang paling atas. Negara kesatuan, kemudian pindah bentuknya menjadi negara Indonesia Serikat atau Republik Indonesia Serikat. Kemudian kembali lagi melalui dekret presiden menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu ada parlementer, presidensial, campuran, dan proletariat. Nah, nanti akan saya jelaskan pada saat pada saat pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian bentuk pemerintahan ada republik, sistem konstitusional, sistem parlementer, dan monarki. Corak pemerintahan itu silahkan dibaca sendiri, ada banyak. Dan terima kasih, sampai di sini aja penjelasannya. Jika ada yang belum jelas, karena terbatas akan waktu, nanti akan saya buatkan video penjelasan yang lebih rinci lagi terhadap topik-topik tertentu. Nah, sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.